Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 26 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Raja yang sah akan dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami semua. Sebab Yesus tidak hanya berkuasa akan dunia ini, tetapi juga akan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024 berjudul Raja yang Sah. Ayat inti dikutip dari Mazmur 103 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ketika setan menyatakan kepada Kristus, kerajaan dan kemuliaan dunia telah diserahkan kepadaku, dan kepada siapa yang kukehendaki akan kuberikan. Ia menyatakan apa yang benar sebagian, dan ia menyatakannya untuk melayani tujuan penipuannya sendiri. Kekuasaan setan direbut dari Adam, tetapi Adam adalah wakil Sang Pencipta. Kekuasaannya bukanlah pemerintahan yang merdeka. Bumi adalah milik Allah, dan ia telah menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Adam harus memerintah tunduk kepada Kristus ketika Adam menyerahkan kedaulatannya ke tangan setan. Kristus tetap menjadi Raja yang sah. Setan dapat menjalankan otoritasnya yang dirampas hanya jika Allah mengizinkannya. Ketika si penggoda menawarkan kerajaan dan kemuliaan dunia kepada Kristus, ia mengusulkan agar Kristus menyerahkan kekuasaan yang sesungguhnya atas dunia dan menundukkan kekuasaan kepada setan. Kekuasaan yang sama inilah yang menjadi harapan orang-orang Yahudi. Mereka menginginkan kerajaan dunia ini. Jika Kristus setuju untuk menawarkan kerajaan seperti itu kepada mereka, mereka akan dengan senang hati menerimanya. Namun, kutukan dosa dengan segala malapetakannya menimpa mereka. Kristus menyatakan kepada si penggoda, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Melalui oknum yang telah memberontak di sorga, kerajaan-kerajaan dunia ini ditawarkan kepada Kristus untuk membeli penghormatannya kepada prinsip-prinsip kejahatan. Tetapi ia tidak dapat dibeli. Ia datang untuk mendirikan kerajaan kebenaran, dan ia tidak akan meninggalkan tujuannya. Dengan godaan yang sama, setan mendekati pria dan wanita, dan di sini ia memperoleh keberhasilan yang lebih besar daripada dengan Kristus. Kepada manusia, ia menawarkan kerajaan dunia ini dengan syarat bahwa mereka akan mengakui keagungannya. Ia menuntut agar mereka mengorbankan integritas, mengabaikan hati nurani, menuruti keegoisan. Kristus meminta mereka mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi setan berjalan di samping mereka dan berkata, "Apapun yang mungkin benar mengenai kehidupan kekal, untuk memperoleh keberhasilan di dunia ini, kamu harus melayani aku." Sementara ia memikat mereka dengan harapan akan kekuasaan duniawi, ia memperoleh kekuasaan atas jiwa. Tetapi ia menawarkan apa yang bukan haknya untuk diberikan, dan yang akan segera direbut darinya. Dikutip dari The Desire of Ages halaman 129 dan 130. Terima kasih.
Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. 3 kali setan mencoba Yesus, tapi akhirnya setan kalah. Alkitab berkata dalam Matius 4 ayat 10 dan 11 yang berbunyi, "Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 130 paragraf 3. Keilahian bersinar melalui penderitaan manusia. Setan tidak memiliki kekuatan untuk menolak perintah tersebut. Sambil menggeliat karena malu dan marah, ia terpaksa menarik diri dari hadirat penebus dunia. Kemenangan Kristus sama sempurnanya dengan kegagalan Adam. Saat di sorga, setan kalah total melawan anak Allah. Di dunia pun, setan gagal total melawan Yesus. Lalu, Ibrani 2 ayat 14 berkata, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut." Setan tidak hanya kalah total, gagal total, tetapi musnah total juga. Oleh kematian anak Allah, nubuatan Kejadian 3 ayat 15 digenapi. Keturunan perempuan meremukkan kepala si ular. Itu sebabnya, jika kita mau menang sebagaimana Yesus menang, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Desire of Ages halaman 130 paragraf 4. Jadi, kita dapat melawan godaan dan memaksa setan untuk meninggalkan kita. Yesus memperoleh kemenangan melalui penyerahan dan iman kepada Allah, dan melalui Rasul ia berkata kepada kita, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu." Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Inilah rahasia kemenangan Yesus, dan rahasia yang sama dapat menjadi bagian kita. Itu sebabnya Yesus janjikan penolong yang lain. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 128 tahun 1897 paragraf 38. Kristus telah berkata kepada murid-muridnya, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Yohanes 16 ayat 7. Inilah karunia di atas segala karunia. Roh Kudus diutus sebagai harta yang paling tak ternilai yang dapat diterima manusia. Jemaat dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Mereka yang menerima penolong yang lain ini menerima kuasa yang Yesus janjikan. Dan oleh kuasa ini kita dapat menang sebagaimana Yesus menang. Itu sebabnya Roh Nubuat jelaskan dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 349 paragraf 1. Diri sendiri sulit ditaklukkan. Kebejatan manusia dalam segala bentuknya tidak mudah ditundukkan kepada Roh Kristus. Namun, semua orang harus menyadari kenyataan bahwa kecuali kemenangan ini diperoleh melalui Kristus, tidak ada harapan bagi mereka. Artinya, satu-satunya cara untuk dapat menang hanyalah melalui Yesus. Dan untuk itu kita perlu rohnya yang disebut Roh Kristus. Diri kita harus berserah kepada kuasa Roh Kristus, maka kemenangan dapat menjadi bagian kita. Sebab Yesuslah Raja yang sah atas dunia dan atas kehidupan kita. Lalu, apa hubungan penolong yang lain dan Roh Kristus? Ingat kembali kutipan berikut ini dalam manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa penolong yang lain atau Roh kebenaran itu adalah Roh Kristus yang disebut penghibur. Inilah hubungannya. Penolong yang lain itu adalah Sang Penghibur, adalah Rohnya Yesus itu sendiri. Disebut yang lain bukan karena oknumnya lain, tetapi karena hadir dalam cara lain. Yesus tidak lagi hadir secara fisik, namun oleh kehadiran Roh-Nya. Yang mana lebih intim lagi karena dulu Yesus tinggal di antara manusia, tetapi sekarang Yesus dapat tinggal di dalam hati kita. Inilah rahasia kemenangan kita. Yesus yang menang di sorga, Yesus yang menang di dunia, dan bahkan telah memusnahkan setan, mencurahkan Roh-Nya, yaitu hidupnya yang menang, agar kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita. Sebab Yesuslah Raja yang sah atas dunia ini dan terlebih atas hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Pekabaran yang menguatkan kami, bahwa Yesus adalah Raja yang sah atas dunia ini. Dan tidak hanya itu, Dia juga Raja yang sah atas hati kami. Sebab dengan menerima Kristus, maka kemenangan menjadi bagian kami. Karena Dia telah mengalahkan setan di sorga, mengalahkan setan di dunia, dan bahkan telah memusnahkan setan oleh kematiannya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati sehingga Yesus dapat berkuasa dan bertahta dalam hati kami, menjadi Raja yang sah, mengubahkan hidup kami hari demi hari, hingga saat Dia datang kedua kali, menjemput kami semua, rakyat-Nya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.